Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur dilancarkan, rezekinya dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tumbal pesugihan. Sangat mengerikan sekali. Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, masih banyak yang melakukan pesugihan demi mendapatkan kekayaan secara instan. Meskipun hal ini sangat beresiko untuk orang lain, keluarga, bahkan untuk diri sendiri. Walau hal ini dilarang oleh agama, melakukan pesugihan berkaitan erat dengan tumbal yang harus dikorbankan. Tumbal ini sebagai imbalan atas hasil dari perjanjian dengan iblis. Tumbal ini pun bermacam-macam, mulai dari nyawa keluarga hingga nyawa diri sendiri sebagai taruhannya. Menurut para pakar supranatural, ada 7 tumbal pesugihan yang paling sering diminta. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tumbal orang yang dibenci. Tumbal jenis ini biasanya diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana si pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbalnya. Dan orang yang dijadikan tumbal ini sebagai alat transaksi si pelaku pesugihan dengan makhluk gaib untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Yang kedua, tumbal keluarga. Berbeda dengan pesugihan tukar guling dengan menumbalkan orang yang dibenci, yang ini adalah pesugihan tutup garwo, yang dimana si pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan sebagai tumbal. Tumbal keluarga ini bisa istri atau suami dan juga bisa anaknya yang dikorbankan. Tergantung dari apa yang diminta dari makhluk gaib tersebut. Si pelaku pesugihan dengan sangat tega mengorbankan keluarganya ini karena imbalan dari tumbal ini sangatlah besar. Yang ketiga, tukar janin. Pada kehamilan pertama merupakan tumbal pesugihan, yang mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan usia kehamilannya harus ikhlas melepas janinnya untuk diberikan kepada makhluk gaib bangsa jin. Perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat oleh bangsa jin diambil secara paksa dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Setelah mendapat kesepakatan sang ibu, si pelaku pesugihan akan segera mendapatkan imbalan berupa uang atau perhiasan. Besarnya uang tersebut pun tergantung dari bayi yang dikandung
sebagai tumbal pesugihan yang dikorbankan. Yang keempat, tumbal umurnya sendiri. Si pelaku pesugihan menjual umurnya sendiri, merupakan salah satu perjanjian dalam melakukan pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri sebagai jaminan atau tumbal harta atau kekayaan yang diterima oleh si pelaku pesugihan. Mereka yang melakukan pesugihan ini harus mengorbankan nyawanya sendiri saat mencapai umur tertentu sesuai perjanjian mereka. Yang kelima, tumbal jiwa. Tumbal jiwa adalah si pelaku pesugihan mengorbankan jiwanya sendiri dengan menjadi budak jin atau budak pesugihan setelah meninggal. Dalam kata lain, akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan atau budak yang kekal. Pelaku pesugihan ini akan melakukan ritual dengan perjanjian jiwa si pelaku pesugihan sebagai tumbal setelah kematiannya. Yang keenam, tumbal jual diri. Si pelaku pesugihan harus rela disetubuhi dengan menjual dirinya kepada makhluk gaib. Pesugihan jenis ini harus dilakukan dengan menikahi jin melalui sebuah ritual. Apabila si pelaku pesugihan tidak melaksanakan tugas dengan sesuai apa yang telah disepakati tersebut, maka nyawa si pelaku pesugihan sebagai taruhannya. Yang ketujuh, tumbal susunan. Ini merupakan syarat dari si pelaku pesugihan dengan memelihara tuyul. Dan tuyul yang dipelihara akan menghasilkan uang bagi sang tuan dengan mengambil nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pesugihan ini harus dibayar dengan menyusui tuyul yang dipekerjakan selamanya atau seumur hidup. Berbeda dengan bayi biasa, tuyul ini akan menghisap darah si pemilik tuyul. Resikonya, si pemilik tuyul ini akan mudah lelah dan sakit-sakitan serta kurus. Dan jika si pelaku pesugihan ini menolak, maka ia telah melanggar perjanjian dan seluruh hartanya akan hilang dalam sekejap. Tidak hanya itu saja, kemiskinan akan menimpa 7 turunan bagi si pemilik tuyul. Demikian tadi ulasan singkat tentang 7 macam tumbal pesugihan yang sangat mengerikan. Semoga teman-teman Triatenov dijauhkan dari semua perbuatan syirik yang menyekutukan Tuhan. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga ulasan-ulasan di atas tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.